wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman, bunda-bunda yang udah nonton videoku kali ini. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Pada sehat kan? Semoga ya kita semua dikasih kesehatan selalu dan selalu dipenuhi rasa syukur, dipenuhi dengan rasa kebahagiaan menjalani hari-hari ini. Nggak terasa nih udah November aja, udah bentar lagi kita menuju 2023. Gimana nih resolusi-resolusi di tahun 2022 udah pada kecapai semua belum Bun? Atau ada yang masih belum gitu ya, masih jauh banget gitu pencapaian yang kita harapin gitu di tahun 2022. Semoga ya segala resolusi yang kita harapkan, segala doa-doa yang kita inginkan gitu ya, segala keinginan gitu yang kita harapkan di tahun 2022 ini, Allah kasih kesempatannya buat dikabulkan di penghujung tahun ini. Dan andai kata pun memang belum terwujud, semoga kita diberikan keikhlasan gitu untuk menjalaninya, karena nggak semuanya kadang keinginan kita itu yang terbaik gitu ya buat kita. Kadang-kadang apa yang terbaik buat kita itu kita nggak nyadar gitu. Kita terlalu berfokus melihat hal-hal yang belum kita miliki, sampai kadang-kadang kita itu lupa sama apa yang udah kita miliki. Sama nih kayak budgeting, kadang kita terlalu fokus melihat enak ya si A gajinya 2 digit gitu ya, enak ya si B begini. Saking terlalu sering kita melihat kelebihan atau kenyamanan yang dimiliki orang lain, sampai kadang-kadang kita lupa mensyukuri apa yang kita miliki dan ujung-ujungnya kita lupa bahagia gitu ya Bun. Padahal seberapa rezeki yang Allah titipkan dalam bentuk materi ini ya, kalau rezeki materi itu pasti cukup gitu ya. Dan rezeki Allah itu bukan hanya materi, ada banyak sekali rezeki yang Allah berikan ke kita. Rezeki kesehatan, rezeki ketenangan hati, rezeki kebebasan, rezeki kebahagiaan, banyak deh pokoknya, nggak bisa dihitung-hitung nikmat Allah gitu ya. Dan kalau kita terlalu fokus terhadap apa yang belum kita miliki itu, kita jadi lupa gitu sama apa nikmat-nikmat yang sudah kita miliki. Jadinya fokus ke rasa sedihnya, fokus ke sisi negatifnya, lupa sama sisi positifnya. Oke, udah setelah sedikit nyerocos gitu ya, untuk motivasi gitu, aku bicara seperti itu juga itu buat diri aku sendiri juga, supaya aku tetap menjadi hamba yang bersyukur gitu. Pertama, kalau budgeting jangan lupa dulu kita harus memisahkan dari slot keuangan yang kewajiban, mana yang kewajiban dan mana yang untuk operasional sehari-hari yang masih bisa kondisional gitu ya. Kalau kewajiban ini nominalnya yang udah tetap dan nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada kenaikan yang memang sudah kita ketahui di awal. Nih kalau untuk bulan November ini ada perubahan di dana kewajiban aku gitu ya, karena anak aku itu mulai sekolah, jadi ada SPP yang sekarang mulai aku harus sisihkan dananya sebesar 250.000. Jadi dari dana SPP ini aku ambil dari yang sebelumnya aku itu ada slot savings gitu ya, savings sementara yang besarannya 200.000, di sini aku alokasikan buat jadi SPP. Nah ini kalau buat teman-teman yang udah salvox dari tadi, aku kok nggak nulis kayak Novembernya aja itu aku nggak nulis, aku di sini pakai stiker semua ya, karena setelah dari 2 bulan sebelumnya aku liatin dari video budgeting aku, gambar aku itu kurang enak dipandang gitu ya, karena gambar seadanya. Dan menurut aku ya udah gitu, aku
aku lebih seneng pakai stiker aja gitu ya dari Canva. Mungkin kalau buat teman-teman yang kebingungan gimana nih caranya aku pingin bikin stiker yang lucu-lucu buat budgeting, bisa ngelihat ke video aku ya, video tutorial untuk bikin stiker-stiker. Bisa bikin stiker bumbu, bisa juga buat stiker budgeting sesuai keinginan aja gitu ya di Canva. Dan itu aku ngeprintnya pakai kertas ini biasa, kertas stiker biasa yang harganya sekitar 1000 sampai 2000-an, ada dijual di toko ATK gitu. Oke, lanjut nih, setelah bikin pengeluaran kewajiban, aku lanjut ke pengeluaran yang sifatnya kondisional gitu ya. Dimana di sini aku ada planningnya, ada perencanaannya, perencanaan budgetingnya, tetapi dalam kondisi penggunaan anggarannya bisa jadi itu tidak habis gitu ya, malah itu yang diharapkan masih ada sisanya gitu, masih bisa bersisa yang diharapkan bisa buat ditabung. Nah, kalau kategorinya ini aku bagi jadi 3. Yang pertama itu operasional rumah, terus personal care dan kondisional. Kalau operasional rumah ini terdirinya dari belanja bulanan, belanja mingguan, terus anggaran beras dan gas ya. Belibet banget tadi ya, mau cepet-cepet gitu ngomongnya malah jadi salah-salah. Jadi untuk belanja bulanan aku itu 600 ribuan, itu biasanya di supermarket aku belanjanya, kayak buat pampers, terus buat perlengkapan mandi, perlengkapan kebersihan rumah. Nah, kalau belanja mingguan itu 600 ribu itu dibagi jadi per minggunya 150 ribu untuk lauk pauk. Selanjutnya personal care ini yang seperti yang aku gunakan untuk keseharian ya. Jadi ada kuota, bensin, dan juga anggaran untuk jajan. Nah, untuk bensinnya di sini aku kurangin, jadi biasanya itu 150.000. Untuk bulan ini aku kurangin jadi 50.000, di mana 50.000-nya itu aku switch buat ke dana SPP anak aku. Kenapa aku kurangin bensin jadi 50.000? Karena realnya yang kepake segitu ya seringnya. Jadi motor yang aku pakai itu jarang gitu ya dipakai buat pergi-pergi selain dari ke kantor dan ke rumah ibuku gitu. Kan dari rumah ibuku ke kantor aku itu juga deket banget jaraknya. Jadi kayak butuh perjalanan 7 menit aja. Sisanya kalau untuk yang kemana-mana seringnya kan bertiga gitu sama Pak suami. Itu lebih sering pakai motornya Pak suami. Jadi makanya bensin aku tuh hemat banget. Isi 1 kali itu bisa buat 2 mingguan. Selanjutnya untuk kondisional. Jadi kondisional ini yang pertama ada sosial atau kado. Jadi anggaran ini aku sisihkan untuk misalnya ada undangan, terus ada misalnya ada yang sakit buat sumbangan gitu ya. Kemudian untuk dana darurat ini untuk ke kondisi-kondisi yang mungkin di luar prediksi gitu ya. Ada yang lucu nih kalau buat dana darurat. Pernah di awal budgeting tiba-tiba gitu ya kondisinya itu ada tikus-tikus gitu yang ngeganggu di rumah aku. Dan salah satu hal yang seperti itu menurut aku kondisi yang darurat buat aku beli perangkap tikus. Jadi aku beli perangkap tikus itu ngambil dari slot dana darurat gitu ya. Darurat itu macem-macem versinya gitu ya. Kadang ada darurat yang kesehatan, ada juga darurat yang seperti itu. Kalau menurut aku ya, ada tikus itu kondisinya darurat banget gitu, mengganggu kebersihan rumah. Terus kalau misalnya ada yang kayak memang cukup ya itu dananya segitu, 150.000 per minggu belanjanya, terus kayak 600.000 sebulan buat apa sih, buat kebutuhan sehari-hari gitu, dengan kondisi aku masih punya batita yang pakai pampers dan juga minum susu. Di sini aku jelasin ya, kebutuhan setiap orang itu beda banget. Dan terus misalnya kayak untuk susu aja beda merek, beda harga
Terus setiap anak itu beda-beda juga konsumsi banyak susunya gitu ya. Ada yang sehari sekian mililiter, ada yang cuma dikit. Nah, anak aku itu tipenya bukan yang minum susunya banyak ya, dan dia itu nggak sufor, jadi dia minumnya susu UHT. Terus yang ukuran kecil itu ya, yang 125 mili itu dia jarang bisa ngabisin dalam waktu 1 kali minum. Biasanya itu dia minumnya 2 kali gitu, yang kecil itu siang sama sore. Terus malam paling dia minum setengahnya lagi dari itu, makanya cukup gitu ya. Dan biasanya kadang-kadang gitu kalau habis gitu, Pak suami itu biasa beliin juga gitu, kadang aku juga beliin, karena mungkin sistemnya susu UHT gitu ya, jadi kayak mirip jajan-jajan aja gitu. Belinya itu nggak terlalu berat gitu, nggak yang sampai sekali beli misalnya waktu habis harus ngerogoh uang minimal 100.000 atau minimal 50.000, karena kalau kurang juga bisa beli 10, udah beli 10 juga masih 30 ribuan gitu ya UHT. Jadi nggak terlalu berat, karena susunya bukan sufor yang khusus atau yang gimana gitu ya. Oleh karena itu beda-beda banget, jadi nggak bisa yang kayak nggak masuk akal deh gitu, kan punya Batita kok bisa belanjanya cuma segitu, enggak gitu ya. Jadi jangan ngejudge dulu, karena masing-masing keluarga itu punya pilihannya, punya kebutuhannya. Nah, ini aku tempelin lagi stiker kaktusnya. Terus kalau buat teman-teman yang kayak apa nih temanya aku nih bulan ini buat tema gambar-gambar budgetingnya. Jadi itu kayak digurun gitu ya, digurun. Kenapa gurun gitu ya? Karena aku itu kayak keinspirasi gurun itu kan padang pasir, panas, kering gitu, kayak gersang gitu deh pokoknya. Tapi di sana itu tetap ada makhluk hidup, ada onta, ada kaktus, dan makhluk-makhluk hidup lainnya yang tetap bisa bertahan dengan kondisi yang kekeringan gitu ya, kalau bagi kita yang bukan tinggal di gurun ngelihatnya. Aku maknainya gimana, bulan ini aku itu ada pengeluaran baru, anak aku sekolah gitu ya. Kebiasaan baru pastinya nggak akan mudah. Selain kebiasaan dari cash flow-nya, dari pengeluarannya, juga dari kebiasaan membiasakan untuk membagi waktu gitu ya, gimana anak aku bisa beradaptasi, lain dan sebagainya. Jadi di situ deh aku membayanginnya kayak mungkin ini bakal jadi bulan yang gak mudah gitu, bakal jadi bulan yang penyesuaian gitu. Tapi aku harus tetap semangat, kayak onta, kayak kaktus, walaupun hidup di kondisi yang sukar gitu ya, di gurun yang airnya sulit, tapi mereka memiliki cara untuk hidup beradaptasi kayak onta gitu ya, karena hujannya jarang di sana. Onta itu nampung air yang cukup banyak di perutnya saat dia menemukan air, dan dia bisa bertahan gak minum sampai sekian lama gitu ya. Nah kayak gitu deh pokoknya. Jadi setiap makhluk hidup itu Allah ciptakan dengan kemampuannya beradaptasi. Hewan aja Allah ciptakan dengan kemampuannya beradaptasi. Aku yakin manusia juga gitu. Allah ciptakan, Allah takdirkan suatu kesulitan, Allah takdirkan suatu hal-hal yang baru, di mana kita sebagai manusia itu harus berusaha beradaptasi agar kita itu nggak stres gitu ya, bisa lebih menerima, bisa lebih legowo, terbiasa menjalani dengan baik, dan insya Allah pasti ada hikmahnya gitu. Allah selalu sudah menekankan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi aku kayak berusaha juga ya akhir-akhir ini untuk menanamin mindset, kalau misalnya lagi ada ujian, cobaan, nggak apa-apa gitu ya. Insya Allah habis ini ada kemudahan. Allah akan sediakan hal yang jauh lebih baik gitu. Nggak cuman melulu soal rezeki aja yang dipikirkan, maksudnya rezeki materi gitu ya yang dipikirkan. Oke, segitu aja nih
video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semangat belajar budgeting. Bye bye. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya.